Om Swastiastu, siswa kelas 10 terkait dengan pembahasan kita tentang penginderaan jauh yang Bapak telah sebutkan dari pengertian penginderaan jauh menurut Lisser dan Kiefer, yaitu merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek. Di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen-komponen penginderaan jauh. Komponen-komponen penginderaan jauh ini merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana daripadanya kita akan mengenal bagaimana proses daripada penginderaan jauh itu terjadi. Yang pertama adalah saat kita melihat penginderaan jauh, berarti kita melihat daripada objek tanpa kontak langsung terhadap objek tersebut. Kemudian yang menjadi komponen utama dalam penginderaan jauh itu adalah sumber tenaga. Di mana di sini disebutkan bahwasanya matahari merupakan sumber tenaga ataupun sumber tenaga alami dalam sistem penginderaan jauh. Jadi matahari menyinari daripada objek di permukaan bumi. Jika matahari sebagai sumber tenaga dalam penginderaan jauh, maka sistem penginderaan jauh itu dikatakan sistem pasif. Sementara jika menggunakan sensor dan sensor tersebut dilengkapi dengan cahaya sendiri, maka sistem penginderaan jauh itu adalah sistem aktif. Nanti dalam sensor itu ada seperti tenaga buatan yang digunakan untuk menyinari permukaan bumi, kemudian dinamakan sistem aktif. Kemudian yang kedua, komponen penginderaan jauh yang kedua adalah atmosfer, di mana atmosfer ini dia berpengaruh kepada biasan, pantulan, dan pancaran daripada sumber tenaga tersebut. Jika penginderaan jauh yang kita lakukan dihalangi oleh awan yang berada di atmosfer, maka citra yang dihasilkan akan terhalangi. Jadi objek yang kita lihat tidak akan sempurna. Kemudian berikutnya adalah komponen penginderaan jauh yang berikutnya adalah objek. Objek di sini adalah hal yang kita ingin foto atau sasaran dalam penginderaan jauh. Objek ini akan terlihat lebih cerah jika memiliki pantulan yang lebih cerah. Misalnya pada pagi hari atau siang hari, objek akan kelihatan lebih cerah. Yang kedua, jika pada sore hari, objek itu akan kelihatan lebih gelap. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen berikutnya adalah sensor. Sensor merupakan alat perekam objek yang dipasang pada wahana. Wahana ini bisa berupa satelit, pesawat terbang, balon udara, drone, ataupun wahana lainnya yang membantu di sini untuk melakukan proses foto udara. Selanjutnya, komponen berikutnya yang didapatkan daripada penginderaan jauh itu adalah data. Jadi salah proses daripada penginderaan jauh, kita mendapatkan berupa data. Data ini ada data berupa visual atau data digital. Nanti data visual dan digital ini digunakan oleh pengguna data untuk mengidentifikasi daripada permukaan bumi dan bisa digunakan untuk perencanaan, untuk melihat daripada fenomena permukaan bumi. Misalnya saja yang paling
sering digunakan itu adalah pemetaan daerah bencana yang terjadi waktu ini. Itu yang ada di Bali itu yaitu gunung meletus sebelum daripada gunung meletus di Gunung Agung dan sesudah gunung meletus, ataupun bencana alam seperti tsunami, sebelum terjadinya tsunami dan setelah terjadinya tsunami, daerah-daerah mana yang terkena dampaknya. Itu sebenarnya daripada manfaat daripada penginderaan jauh. Kemudian saat kita mendapatkan data penginderaan jauh yang berupa citra itu adalah gambaran anak-anak. Dari gambaran suatu objek yang didapatkan daripada pemotoan udara atau foto udara menggunakan sensor. Kemudian kita ke tahapan interpretasi citra. Apakah interpretasi citra? Interpretasi citra adalah sebuah kegiatan menganalisis foto udara yang dihasilkan dari perekaman objek dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut. Dalam interpretasi citra ada 9 langkah atau 9 tahapan atau 9 unsur daripada interpretasi citra. Yang pertama, unsur dasar dan unsur primer. Unsur dasar di sini terdiri dari 9 unsur dasar, yaitu rona, ukuran, tekstur, bentuk, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. Dan lagi satu yang paling penting adalah konvergensi bukti. Yang pertama, rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek pada citra, sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata. Misalnya ini anak-anak, ini adalah merupakan citra Landsat SSTM 90 Pulau Bali, di mana jika dilihat daripada atas permukaan bumi menggunakan satelit, bahwa bentuk daripada Pulau Bali seperti ini. Kemudian saat kita ingin mengidentifikasi objek atau menginterpretasi objek, kita harus perbesar objek tersebut. Misalnya saja daerah yang di kotak, yaitu daerah di kotak ini adalah merupakan Danau Batur dan Gunung Batur. Nah, terlihat di sini daripada rona yang kita lihat di sini, jika daerah tersebut memiliki rona yang dalam artian di sini cerah, berarti artinya daerah tersebut mendapatkan daripada sinar matahari lebih banyak. Juga perekaman objeknya lebih bagus, dan warna tersebut jika kita perhatikan di sini warna hitam pada objek tersebut adalah merupakan air. Mengapa air berwarna hitam sementara darat dia lebih cerah? Di sini daripada sifat daripada fisika dan kimia daripada air, di mana pada saat pagi hari dia menyerap daripada panas sangat lama, sementara dia melepaskan daripada panas lama, maka dia akan menjadi lebih gelap. Sementara darat memiliki rona dan warna yang lebih cerah dikarenakan dia memantulkan atau menyelap daripada objek cepat dan memantulkannya juga cepat. Kemudian berikutnya adalah bentuk. Bentuk merupakan kualitas yang memberikan konvergensi suatu kerangka suatu objek. Misalnya saja di sini kita lihat
ada di sini bentuk yang huruf H ini. Ini dia merupakan gedung. Yang biasanya gedung bisa saja berbentuk I, H, ataupun U, tergantung daripada bentuk daripada gedung tersebut. Tapi utamanya kalau gedung-gedung perkantoran biasanya dia berbentuk L atau U. Kemudian tajuk pohon palma yang berbentuk bintang dan tajuk pohon pinus berbentuk kerucut. Sementara bambu berbentuk seperti bulu-bulu. Itu merupakan bentuk. Jadi kita bisa interpretasi bahwa inilah yang namanya kenampakan objek tersebut. Misal saja di sini yang kotak ini dia berbentuk persegi panjang. Dipastikan ini berupa lapangan. Baik lapangan upacara ataupun lapangan sepak bola. Kita lihat lagi kalau lapangan dekat dengan kantor berarti dia lapangan upacara. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran. Adalah merupakan atribut objek berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Maka kalau kita melihat rumah atau permukiman, dia umumnya ukurannya lebih kecil daripada perkantoran. Kemudian tekstur. Tekstur itu adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Sering dinyatakan dengan kasar, halus, atau sedang. Misalnya saja kita lihat di sini anak-anak. Ini adalah merupakan salah satu citra Kabupaten Padang Pariman. Kita lihat di sini. Di sini ada dua jenis teksturnya, di mana hutan akan memiliki tekstur yang lebih kasar daripada perkebunan. Perkebunan akan memiliki tekstur yang lebih halus. Di mana perkebunan itu tanaman yang ditanam adalah tanaman homogen. Sementara kalau dia hutan, dia memiliki tekstur yang kasar karena tanaman yang hidup pada hutan tersebut heterogen atau bermacam-macam. Kemudian pola. Pola itu adalah susunan keruangan yang merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek. Misalnya saja, kita bisa mudah sekali melihat daripada pola permukiman, pola perkebunan, dilihat daripada pola tanamnya. Misal saja kalau kita sederhana saja, yaitu pertanian. Pertanian apa di sini? Ya pertanian sawah, di mana mereka akan menanam padi dengan polanya sendiri. Misalnya berpetak-petak seperti halnya perkebunan. Kemudian ini bayangan. Bayangan adalah bersifat menyembunyikan detail atau objek, tapi bayangan sering dapat dijadikan kunci pengenalan objek. Misalnya saja di sini anak-anak, kita lihat di sini daerah mana yang mayoritas banyak bayangannya. Kalau dilihat dari peta ini adalah utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Kita logikakan saja. Pada pagi hari, bayangan kita itu di mana? Karena matahari bersinar pada pagi hari di timur, berarti otomatis bayangan kita di barat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya perekaman suatu objek ini dilakukan pada pagi hari. Kemudian situs. Situs di sini adalah letak suatu objek terhadap objek lainnya di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, biasanya kalau permukiman dia akan sepanjang daripada jalan atau sepanjang daripada wilayah pantai. Kenapa permukiman kebanyakan dia memanjang sepanjang pantai atau sepanjang jalan? Di sini kita bisa menggunakan konsep daripada 10 konsep esensial geografi, yang mana di sana adalah konsep daripada
lokasi strategis, dan lagi satu adalah konsep daripada nilai kegunaan, di mana pantai merupakan atau nilai kegunaan bagi nelayan adalah tempat untuk mencari, dalam artian di sini melaksanakan kehidupannya atau mencari nafkah. Maka masyarakat akan banyak bermukim di sekitar pantai. Kemudian yang kedua adalah kenapa dekat dengan jalan atau memanjang jalan. Di sini adalah ketersediaan daripada akses atau aksesibilitasnya. Kemudian kita lihat elemen asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lainnya. Misal saja, landasan kapal terbang biasanya ditandai dengan adanya ukuran lapangan yang lebih besar dari yang lainnya, dan jalan raya sebagai lintasannya, dan ada kapal terbang yang sedang parkir. Itu asosiasi, artinya melihat suatu keterkaitan objek. Coba lihat di sini elemen asosiasinya. Ini ada jalan yang sangat besar. Di sini kelihatan kecil, putih. Ini apakah anak-anak? Coba kita zoom lebih dekat. Oh, ya, ini adalah merupakan tempat parkir pesawat terbang. Jadi ini kalau kita lihat daripada objeknya, ini adalah merupakan objek atau pengenalan objek bandara. Oke, ini juga ini ada sebuah tanjung atau teluk anak-anak ya. Di sini ada, kalau kita lihat di Surabaya, kita lihat lebih jelas. Oh, oke, di sini ya tanjungnya ya. Oke. Sementara kompetensi bukti adalah bentuk interaksi foto udara berdasarkan bukti-bukti yang mengarah suatu titik simpul. Suatu ketika, anak-anak, objek daripada permukaan bumi itu sangat sulit kita interpretasi. Maka kita menggunakan komprehensi bukti, di mana di sini kita satukan antara pemahaman kita dengan data lapangan yang kita dapatkan. Misalnya saja, kita melihat suatu objek, dia berbentuk tajuk, bentuknya bintang. Kita kan bisa mengidentifikasi kalau bintang biasanya bentuknya dari foto udara, kita lihat bisa kelapa sawit, nipah, enau, dan sagu. Kemudian kita lihat dari foto udara, oh ternyata itu kalau polanya tidak teratur, berarti kemungkinan besar ini kalau pola tidak teratur berarti dia bukan ditanam secara oleh manusia, berarti alami, berarti kemungkinan nipah, enau, dan sagu. Kemudian kita lihat datanya. Oh, ternyata tingginya lebih kurang 10 meter. Berarti kemungkinan enau dan sagu. Setelah kita lihat daerah daripada wilayah tersebut, ternyata dia adalah situsnya adalah air panyau, kedekatan objeknya air panyau. Berarti kita bisa buktikan atau kita bisa identifikasi atau interpretasi bahwa fenomena itu adalah sagu. Sekian daripada komponen penginderaan jauh dan 9 unsur interpretasi citra. Semoga bermanfaat. Sukses.